Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia dan di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang penerapan CRM pada PHD atau Pizza Hut Delivery. Untuk memenuhi tugas manajemen hubungan pelanggan H6A semester 5. Selanjutnya, pengertian CRM. Menurut Loudon dan Traver pada tahun 2002, CRM menyimpan informasi pelanggan dan menyimpan serta merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. Yang kedua, menurut Kotler tahun 2003, CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real-time dan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Yang ketiga, menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001, CRM sebagai integrasi dan strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. Selanjutnya, tujuan CRM menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001. Yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling atau cross-selling. Dan pada saat yang sama, meningkatkan profit, menarik perhatian pelanggan, dan mempertahankan pelanggan baik. Tujuan yang kedua yaitu menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan pelanggan. Sebelum masuk pada sistem CRM pada PHD, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Pizza Hut. Pizza Hut adalah perusahaan yang bergerak di bidang waralaba, makanan internasional yang berdiri pada tahun 1958. Pizza Hut juga menjadi perusahaan terbesar dalam rantai distribusi pizza di dunia. Dilihat dari gaya hidup masyarakat yang memiliki kecenderungan membutuhkan makanan yang cepat saji dan tidak sempat antri untuk membeli makanan. Saat ini juga banyak perusahaan yang memanfaatkan Customer Relationship Management atau CRM untuk menjalin hubungan dengan pelanggan termasuk perusahaan Pizza Hut. Secara khusus, Pizza Hut berusaha memberikan layanan yang sifatnya personal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi value chain yang kuat di antara mereka melalui Customer Relationship Management atau hubungan dengan pelanggan. Sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Dan terakhir, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan, Pizza Hut meluncurkan layanan terbarunya, yaitu Pizza Hut Delivery, di mana yang memprioritaskan menu delivery atau pesan antar dan take away atau pesan bawa untuk konsumen. Slide ini adalah menjelaskan strategi yang diterapkan oleh PHD dalam menjalankan bisnisnya, serta menarik dan mempertahankan pelanggannya. Yang pertama, 500-600 PHD atau phd.co.id atau kunjungi outlet terdekat kami. Yang kedua, pesanan dijamin tiba dalam 30 menit. Jika tidak, Anda berhak mendapatkan voucher gratis 1 pizza original ukuran reguler. Yang ketiga, strategi cross-selling. Yang keempat, diskon offering. Yang kelima, memberi special offer. Selanjutnya, yang pertama, contoh gambar
promosi dengan strategi cross-selling. Bagi hampir keseluruhan pelanggan, jika melihat semua daftar menu yang terdapat di website PHD, kemudian dibandingkan dengan hot promo, maka secara refleks akan terintimidasi dengan promo yang dikemas dalam cross-selling tersebut, karena lebih banyak makanannya dengan harga lebih terjangkau. Yang kedua, gambar diskon 15% dengan BNI CC Senin sampai Kamis. Jika dilihat pada gambar di atas, jelas terlihat strategi PHD dalam melakukan penjualan dengan cross-selling dengan pemberian diskon menggunakan kartu kredit BNI. Dengan melihat iklan tersebut pada phd.co.id, maka secara refleks pelanggan akan melirik iklan tersebut, mulai menghitung untuk mendapatkan produk big box yang terdiri dari 7 produk dalam satu kemasan besar dengan harga hanya 125.000. Bahkan akan dapat potongan 15% dengan kartu kredit BNI. Mereka hanya perlu membayar Rp106.250 dengan fasilitas potongan 18.750 dari kartu kredit BNI. Dengan demikian, pelanggan akan cepat memilih untuk membeli produk tersebut di hari Senin sampai dengan Kamis, tanpa harus berpikir panjang. Gambar yang ketiga yaitu member special offer. Strategi marketing berikutnya yang dilakukan oleh PHD ialah dengan memberikan kupon gratis makanan. Dengan periode pemakaian kupon tersebut diberi batas waktu. Pada iklan disebutkan gratis salad bar dan zupa sop dan berlaku untuk pembelian minimum 150.000. Dengan demikian akan menarik kembali minat pelanggan dan PHD web member untuk menggunakan kupon gratis tersebut sebelum masa berlakunya habis, sehingga tanpa disadari mereka akan mengeluarkan minimal 150.000 untuk bisa menggunakan kupon tersebut. Selanjutnya, beberapa hal yang membedakan Pizza Hut dan Pizza Hut Delivery yaitu dilihat dari outlet, menu, dan roti pizza. Yang dimaksud outlet ini yaitu Pizza Hut Delivery atau PHD terfokus dalam delivery atau pesan antar dan take away atau pesan bawa. Sementara untuk restoran Pizza Hut terfokus kepada pelanggan yang ingin menikmati suasana di restoran bersama keluarga serta juga menyediakan take away atau pesan bawa. Yang kedua, menu. Yang dimaksudkan menu ini adalah produk dari PHD dirancang agar bisa dimasak dalam waktu yang cepat sehingga waktu antarnya juga jadi lebih cepat atau dijamin antaran tiba dalam 30 menit. Atau pelanggan akan mendapat TG, voucher yang dapat ditukarkan dengan satu pizza original ukuran reguler. Sedangkan untuk produk Pizza Hut dirancang untuk makan di restoran jadi waktu masaknya lebih lama sehingga menu PHD dan Pizza Hut tidak bisa sama 100%. Yang ketiga, roti pizza. Roti pizza ini karena jenis roti original pizza berbeda dari jenis roti Pizza Hut tetapi tetap berkualitas. Original pizza dirancang khusus untuk PHD di mana cara pemasakannya lebih cepat dibanding dengan pizza dari restoran Pizza Hut. Kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan Pizza Hut dalam penjualan produknya. Selanjutnya, terdapat beberapa area yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Beberapa di antaranya seperti yang pertama, jika ingin melakukan pemesanan melalui website, maka pelanggan harus menjadi anggota pada website terlebih dahulu. Yang kedua, strategi memberi kupon gratis bagi anggota website, maka memberikan layanan promosi tambahan bagi anggota. Yang ketiga, survei. Yang keempat, upselling. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk channel ini untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia dan di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang penerapan CRM pada PHD atau Pizza Hut Delivery. Untuk memenuhi tugas manajemen hubungan pelanggan H6A semester 5. Selanjutnya, pengertian CRM. Menurut Loudon dan Traver pada tahun 2002, CRM menyimpan informasi pelanggan dan menyimpan serta merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. Yang kedua, menurut Kotler tahun 2003, CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real-time dan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Yang ketiga, menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001, CRM sebagai integrasi dan strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. Selanjutnya, tujuan CRM menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001. Yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling atau cross-selling. Dan pada saat yang sama, meningkatkan profit, menarik perhatian pelanggan, dan mempertahankan pelanggan baik. Tujuan yang kedua yaitu menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan pelanggan. Sebelum masuk pada sistem CRM pada PHD, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Pizza Hut. Pizza Hut adalah perusahaan yang bergerak di bidang waralaba, makanan internasional yang berdiri pada tahun 1958. Pizza Hut juga menjadi perusahaan terbesar dalam rantai distribusi pizza di dunia. Dilihat dari gaya hidup masyarakat yang memiliki kecenderungan membutuhkan makanan yang cepat saji dan tidak sempat antri untuk membeli makanan. Saat ini juga banyak perusahaan yang memanfaatkan Customer Relationship Management atau CRM untuk menjalin hubungan dengan pelanggan termasuk perusahaan Pizza Hut. Secara khusus, Pizza Hut berusaha memberikan layanan yang sifatnya personal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi value chain yang kuat di antara mereka melalui Customer Relationship Management atau hubungan dengan pelanggan. Sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Dan terakhir, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan, Pizza Hut meluncurkan layanan terbarunya, yaitu Pizza Hut Delivery, di mana yang memprioritaskan menu delivery atau pesan antar dan take away atau pesan bawa untuk konsumen. Slide ini adalah menjelaskan strategi yang diterapkan oleh PHD dalam menjalankan bisnisnya, serta menarik dan mempertahankan pelanggannya. Yang pertama, 500-600 PHD atau phd.co.id atau kunjungi outlet terdekat kami. Yang kedua, pesanan dijamin tiba dalam 30 menit. Jika tidak, Anda berhak mendapatkan voucher gratis 1 pizza original ukuran reguler. Yang ketiga, strategi cross-selling. Yang keempat, diskon offering. Yang kelima, memberi special offer. Selanjutnya, yang pertama, contoh gambar
promosi dengan strategi cross-selling. Bagi hampir keseluruhan pelanggan, jika melihat semua daftar menu yang terdapat di website PHD, kemudian dibandingkan dengan hot promo, maka secara refleks akan terintimidasi dengan promo yang dikemas dalam cross-selling tersebut, karena lebih banyak makanannya dengan harga lebih terjangkau. Yang kedua, gambar diskon 15% dengan BNI CC Senin sampai Kamis. Jika dilihat pada gambar di atas, jelas terlihat strategi PHD dalam melakukan penjualan dengan cross-selling dengan pemberian diskon menggunakan kartu kredit BNI. Dengan melihat iklan tersebut pada phd.co.id, maka secara refleks pelanggan akan melirik iklan tersebut, mulai menghitung untuk mendapatkan produk big box yang terdiri dari 7 produk dalam satu kemasan besar dengan harga hanya 125.000, bahkan akan dapat potongan 15% dengan kartu kredit BNI. Mereka hanya perlu membayar Rp106.250 dengan fasilitas potongan 18.750 dari kartu kredit BNI. Dengan demikian, pelanggan akan cepat memilih untuk membeli produk tersebut di hari Senin sampai dengan Kamis, tanpa harus berpikir panjang. Gambar yang ketiga yaitu member special offer. Strategi marketing berikutnya yang dilakukan oleh PHD ialah dengan memberikan kupon gratis makanan. Dengan periode pemakaian kupon tersebut diberi batas waktu. Pada iklan disebutkan gratis salad bar dan zupa soup dan berlaku untuk pembelian minimum 150.000. Dengan demikian akan menarik kembali minat pelanggan dan PHD web member untuk menggunakan kupon gratis tersebut sebelum masa berlakunya habis, sehingga tanpa disadari mereka akan mengeluarkan minimal 150.000 untuk bisa menggunakan kupon tersebut. Selanjutnya, beberapa hal yang membedakan Pizza Hut dan Pizza Hut Delivery yaitu dilihat dari outlet, menu, dan roti pizza. Yang dimaksud outlet ini yaitu Pizza Hut Delivery atau PHD terfokus dalam delivery atau pesan antar dan take away atau pesan bawa. Sementara untuk restoran Pizza Hut terfokus kepada pelanggan yang ingin menikmati suasana di restoran bersama keluarga serta juga menyediakan take away atau pesan bawa. Yang kedua, menu. Yang dimaksudkan menu ini adalah produk dari PHD dirancang agar bisa dimasak dalam waktu yang cepat sehingga waktu antarnya juga jadi lebih cepat atau dijamin antaran tiba dalam 30 menit. Atau pelanggan akan mendapat TG, voucher yang dapat ditukarkan dengan satu pizza original ukuran reguler. Sedangkan untuk produk Pizza Hut dirancang untuk makan di restoran, jadi waktu masaknya lebih lama sehingga menu PHD dan Pizza Hut tidak bisa sama 100%. Yang ketiga, roti pizza. Roti pizza ini karena jenis roti original pizza berbeda dari jenis roti Pizza Hut tetapi tetap berkualitas. Original pizza dirancang khusus untuk PHD di mana cara pemasakannya lebih cepat dibanding dengan pizza dari restoran Pizza Hut. Kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan Pizza Hut dalam penjualan produknya. Selanjutnya, terdapat beberapa area yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Beberapa di antaranya seperti yang pertama, jika ingin melakukan pemesanan melalui website, maka pelanggan harus menjadi anggota pada website terlebih dahulu. Yang kedua, strategi memberi kupon gratis bagi anggota website, maka memberikan layanan promosi tambahan bagi anggota. Yang ketiga, survei. Yang keempat, upselling. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk channel ini untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.